Berjumpa kembali dengan Sandi Sularso Low Channel. Salam sehat selalu buat saudaraku, kawan-kawanku dan adik-adikku yang saya cintai. Kali ini Sandi Sularso Low Channel akan memuat dalam kontennya tentang kunci-kunci sukses mediasi dalam perkara perdata. Sebagai dasar hukum tentang mediasi ini adalah Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Nah, dalam perkara perdata, sebelum sidang pemeriksaan pokok perkaranya dimulai, maka di sini ketua majelis menawarkan untuk diadakan mediasi dalam perkara ini sebelum pemeriksaan pokok perkara. Ini prosedur yang harus ditempuh sebelum pemeriksaan perkara pokok sesuai Perma nomor 1 tahun 2016 itu. Ya. Jadi ini mediasi ini sifatnya wajib. Ya, sifatnya wajib untuk ditempuh, dilakukan mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara. Ya, yaitu perkara perdata dengan mediator yaitu hakim pengadilan. Tapi yang prakteknya nanti biasanya ada ruang khusus. Nanti ya dalam prakteknya para lawyer, kuasa hukum penggugat dan tergugat ini yang berperan penting dalam menyelesaikan mediasi ini. Ya, di mana mediatornya adalah hakim pengadilan pemeriksa perkara. Nah, biasanya satu orang hakim ya sebagai mediator. Ya, dalam ruangan khusus nanti di ketua yaitu hakim mediatornya memperkenalkan diri dalam perkara ini, dijelaskan secara garis besar, kemudian selanjutnya diserahkan kepada para pihak, yaitu kuasa tergugat maupun penggugat untuk menyelesaikan dalam proses mediasi ini. Jadi hakim mungkin setelah memberikan luang waktu, hakim akan menempatkan diri di tempat yang lain. Kedua belah pihak di sini yang akan menyelesaikan, mencari win-win solution secara musyawarah mufakat. Ya. Dalam mediasi itu tahapannya apa? Ya, yang perlu diketahui oleh saudara-saudara sekalian ya. Tahapan ya yang direncanakan ditempuh yang pertama yaitu para pihak di sini antara penggugat dan tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya ini saling memberikan suatu etikat baik kedua belah pihak. Menurut saya perlu ada salam dengan senyuman yang ramah, nawaitu untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat, mencari jalan keluar secara adil. Ini bukan permusuhan ya. Ini menyelesaikan masalah dengan cara yang sebaik-baiknya secara adil kedua belah pihak. Yang kedua, kedua belah pihak ini akan menyusun agenda permasalahan. Ya, agenda permasalahan ini akan disusun secara baik. Intinya itu apa dalam perkara ini? Maka agendanya agendanya akan disusun apa yang akan ditempuh kedua belah pihak ya, sesuai dengan perkara yang dihadapi. Yang ketiga,
yaitu mengungkapkan kepentingan para pihak. Kepentingan apa untuk menyelesaikan itu? Menurut mereka penggugat begini, tergugat kepentingannya begini dengan alasan ini secara musyawarah mufakat. Ya. Yang keempat, perlu kedua belah pihak mau memilih cara penyelesaian. Kalau sudah diutarakan permasalahan kuncinya, gimana saudara Pak X atau Mas X, seorang lawyer ya, bersahabat, Mas, gimana caranya? Yang baik kita tempuh di mana? Gini cocok enggak? Ya, jadi diselesaikan secara musyawarah berdasarkan tawar-menawar kedua belah pihak. Kalau sudah sepakat, maka akan ditempuh dengan cara, yaitu sepakat kedua belah pihak. Kalau sepakat, perlu dituangkan dalam bentuk tertulis, dilaporkan kepada hakim majelis melalui hakim mediator, ya, untuk ditetapkan menjadi putusan, yaitu kedua belah pihak telah menempuh jalan secara damai melalui mediasi. Menurut saya bisa saja penyelesaian kedua belah pihak itu setelah di pengadilan belum selesai, diselesaikan di luar pengadilan, bisa saja mencari tempat yang lain yang sejuk sambil ngopi-ngopi menyelesaikan secara arif bijaksana. Kalau ada kesepakatan, bisa saja nanti dibawa ke notaris untuk dibikinkan akte kesepakatan kedua belah pihak. Apabila sudah ada akte, maka akte itu akan dilaporkan kepada hakim mediator dan akan dibawa dalam persidangan untuk ditetapkan bahwa antara kedua belah pihak sudah sepakat penyelesaiannya melalui win-win solution sesuai dengan akte notaris nomor sekian-sekian, ya, jadi ditetapkan misalnya berdasarkan akte yang diajukan itu. Ini bisa, ya, menurut saya ini bisa, dan biasanya akte ini sebagai dasar untuk menetapkan oleh hakim dalam perkara tersebut. Yang kelima, ini proses tawar-menawar, ya, kedua belah pihak ini tadi sudah selesai tawar-menawar, tidak di deal, bisa dibawa langsung ke hakim mediasi, ya, mediator, dan atau dibawa ke notaris untuk dibikin dengan akte, ya, tadi sudah saya sampaikan. Yang keenam, yaitu mencapai kesepakatan ditetapkan. Ini tadi kalau sudah diaktekan berarti sudah sepakat, ya. Kemudian kalau sudah ditulis secara rinci antara kedua belah pihak, antara pihak satu dan pihak kedua, misalnya penggugat dan tergugat, dengan ini identitas subjek dan objeknya dijelaskan, pada hari ini tanggal sekian telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu penggugat dan tergugat, dengan kesepakatan sebagai berikut: 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tanda tangan, ya, penggugat dan tergugat. Kalau perlu ditambahi saksi, ya, siapa yang menyaksikan dalam kesepakatan itu, ini lebih bagus, ya. Demikian saudara-saudara sekalian, secara garis besar proses mediasi dalam perkara perdata di pengadilan sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata yang disidangkan dimulai, maka diwajibkan untuk ditempuh mediasi, ya. Sebetulnya mediasi ini apakah keuntungannya?
Ya keuntungannya menurut perma itu adalah waktu bisa cepat. Kedua, akan mencapai keadilan, kedua belah pihak langsung menyelesaikan. Bisa menjaga hal-hal yang perlu dijaga, privasinya kedua belah pihak. Ya. Perkara lancar diselesaikan. Ya. Itu kurang lebih tujuannya. Ya, secara win-win solution antara kedua belah pihak. Demikian saudara-saudara sekalian. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Sampai jumpa pada produk Sandi Sularso Law Channel yang akan datang. Terima kasih atas perhatian saudara semua. Jangan lupa like dan subscribe ya. Like dan subscribe untuk memberi semangat pada Sandi Sularso pembikin konten ini untuk lebih aktif lagi menuangkan hal-hal sekiranya bermanfaat untuk saudara sekalian. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Sampai jumpa. Thank you.